rasakan, selalu ku rasakan betapa besarnya kuasa-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Kita udah nyampe rumah Eyang. Mas? Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk kita ketemu sama Mama. Mas, ini kan lebaran. Tapi Bunda lihat itu. Mama udah nerima Karin. Mungkin Mama udah maafin Karin dan... Karena ini lebaran mungkin Mama bisa memaafkan semua orang termasuk Karin. Berarti Mama juga bisa memaafkan aku kan? Iya Bunda, tapi mendingan jangan dipaksa dulu. Kasihan Mama. Nanti banyak yang dipikirin. Ya? Apa kamu takut nanti Karin ngomong yang enggak sama Mama? Dan akhirnya Mama gak bisa nerima kita lagi. Iya Bunda. Ya udah. Aku sebagai istri kamu, aku harus patuh sama suami aku. Kita pulang aja ya. Jadi, kita pulang Bunda. Eyang gak mau lebaran sama Rosi. Bukan Eyang gak mau lebaran sama Rosi, cuman sekarang ini Eyang lagi banyak urusan. Nanti kita balik lagi besok ya, pas Eyang lagi kosong. Ya sayang. Ya? Udah deh Bunda. Mama gak usah repot-repot. Karin tahu kok, Mama pasti bakal ngebelain orang yang benar. Dan orang yang benar itu adalah siapa yang belain kamu? Loh, bukannya Mama marah sama Mbak Hana gara-gara Mbak Hana nerbitin novelnya yang... Ini semua tidak akan pernah terjadi kalau kamu tidak hadir dalam kehidupan anak saya. Ma, tapi kan Karin... Sebaiknya kamu pulang sekarang juga. Karena saya masih butuh istirahat yang banyak. Assalamualaikum. Dian, tolong kamu jujur sama saya. Apa benar kalau Mas Nanang itu adalah suami kamu? Dian, kamu ingat kan waktu pertama kali kamu kesini? Saya dan Ustadz Jufri tidak pernah mempermasalahkan apapun latar belakang kamu. Karena kami percaya sama kamu. Kami itu merasa kamu adalah perempuan baik-baik yang memang membutuhkan pertolongan kami. Tapi kalau memang sekarang kamu itu bukan lagi perempuan yang bisa kami percaya, kami juga terpaksa menyerahkan kamu kepada laki-laki yang mengaku suami kamu itu. Mbak, saya mohon jangan, saya mohon Mbak. Saya gak mau hidup sama Mas Nanang. Jadi tolong, saya mohon biarin saya tinggal di sini. Jadi
Ali benar kalau Mas Nanang itu adalah suami kamu, Dian. Iya, Mbak. Mas Nanang benar suami saya. Dian, lalu kenapa kemarin kamu bilang kalau suami kamu itu sudah meninggal? Kenapa, Dian? Maafin saya, Mbak. Maafin saya karena saya udah bohong sama Mbak dan Ustadz. Saya terpaksa melakukan itu semua. Saya terpaksa bilang kalau suami saya meninggal. Karena saya gak mau jadi istrinya lagi, Mbak. Saya mau cerai. Astagfirullahalazim. Dian, sebenarnya ada apa sih dengan kamu dan suami kamu itu? Ada masalah apa? Saya udah dibohongin sama suami saya, Mbak. Dian, sekarang Mbak mohon kamu tenang. Kamu gak keberatan kan untuk menceritakan semuanya dengan jujur sama Mbak? Karena Mbak berniat untuk membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Saya mohon, jangan menahan Dian di sini. Saya ini suaminya yang sah. Dan saya berhak dong membawa Dian untuk pulang ke rumah. Mas Nanang, saya pasti akan serahkan Dian kepada Mas Nanang. Karena memang saya tidak punya hak apa-apa terhadap Dian. Tapi Mas Nanang, saya pun tidak akan menyerahkan Dian begitu saja kepada Mas Nanang. Tanpa ada jaminan. Mohon maaf, maksud saya jaminan keselamatan, Mas Nanang. Keselamatan? Pak Ustadz pikir saya ini mau mencelakai istri saya? Gitu. Bukan, maksud keselamatan Mas Nanang bisa menjamin Dian itu memiliki ketenangan batinnya. Itu maksud saya. Dan begini Mas Nanang, secara logika, seorang istri, apalagi dalam keadaan hamil, dia tidak mungkin meninggalkan rumah tangganya tanpa izin dari seorang suami kalau dia tidak memiliki masalah di rumah tangganya. Gimana, Bu? Dian sudah menceritakan semuanya tentang Mas Nanang. Dia berbohong kan Ustazah? Iya. Dian memang berbohong karena Dian sudah mengaku kalau suaminya itu sudah meninggal. Tapi Dian melakukan semua itu karena Dian ingin melupakan suaminya yang telah membohongi dirinya, Abi. Berbohong? Maksudnya apa, Bu? Dian sebenarnya sudah ingin meminta cerai kepada Mas Nanang. Setelah Dian mengetahui kalau selama ini ternyata Mas Nanang itu sudah memiliki seorang istri. Dan Mas Nanang sama sekali tidak pernah memberitahukan Dian dari awal pernikahan. Astagfirullahaladzim. Jadi Mas Nanang ini mengaku bujangan waktu menikahi Dian. Itu suatu kebohongan pernikahan, Abi. Ya kan? Masya Allah. Kenapa Mas Nanang melakukan itu, Mas Nanang? Sebagai perempuan, jelas Dian merasa tidak ridho karena telah dibohongi sama suaminya sendiri. Apa Mas Nanang memang memiliki niat untuk memiliki dua istri? Saya nggak ada niatan seperti itu, Pak Ustadz. Yang saya tahu, Dian mencintai saya dan saya mencintai Dian. Tapi Mas Nanang, mohon maaf sebelumnya. Tapi apa istri pertama Mas Nanang tahu kalau Mas Nanang itu sudah menikah lagi? Atau setidaknya Mas Nanang pernah memberitahu kalau Mas Nanang itu ingin menikah lagi? Begini, Mas Nanang. Di dalam syariat Islam, memang tidak diharuskan. Tidak disyariatkan seorang suami yang ingin menikah lagi itu mendapatkan izin dari istri yang pertamanya. Tapi paling tidak, seorang suami itu harus memberitahu kepada istri pertamanya bahwa dia akan menikah lagi. Masalah diizinkan dan tidak, itu lain hal. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki, dia harus tahu bahwa laki-laki yang akan menikahinya itu sudah menikah, atau pernah menikah, atau memang belum menikah.
Itu penting, Mas. Dan yang ketiga, ketika seorang wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki yang notabene dia sudah menjadi suami orang lain, itu harus ditanya, siapkah dia menjadi istri yang kedua? Itu penting, Mas. Karena begini, ketika dalam kasus ini Mas Nanang dengan Dian, kemudian Mas Nanang nggak mau dong. Ketika Mas Nanang dengan Dian sudah menikah, kemudian ada protesan misalnya dari istri Mas Nanang yang pertama atau dari keluarganya. Atau juga bisa begini, ada image, ada anggapan seorang wanita yang dinikahi menjadi istri kedua itu terkesan bahwa dia sebagai seorang wanita perebut suami orang. Itu harus ditegaskan juga, Mas Nanang, ketika kita ingin menikah lagi. Itu penting. Walaupun tidak berhubungan dengan syariat, tetapi ini berhubungan dengan sosial, kultur masyarakat di kita. Saya pikir saya tidak perlu menanyakan itu kepada Dian, Pak Ustadz. Ya, yang saya tahu, saya mencintai Dian dan Dian mencintai saya. Itu aja. Tapi Mas Nanang, kenyataannya Dian sekarang malah minta cerai kan dari Mas Nanang. Itu artinya Dian itu tidak ridho dan Dian tidak terima dibohongi sama Mas Nanang. Ustazah, seharusnya ibu itu memberitahu pada istri saya. Sebagai istri harus patuh terhadap suami. Atau jangan-jangan Pak Ustadz dan Ustazah ini mau membuat istri saya jadi durhaka karena tidak patuh sama suami, begitu ya? Mas Nanang. Gini, Mas. Kita ini laki-laki yang sekarang posisi kita menjadi seorang suami. Kita memang kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin terhadap wanita. Dan seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Tapi ingat, selama istri itu tidak dizolimi. Ketika dia dizolimi atau dibohongi, maka itu akan terjadi sebuah kemudaratan dalam rumah tangga. Pak Ustadz, saya tidak peduli yang namanya mudorot, ridho, tetek bengek apalah. Yang saya tahu itu Dian itu sah istri saya. Dan sebagai suami, saya mau membawa pulang istri saya. Sekarang di mana Dian? Dian! Dian! Astagfirullahaladzim. Mas Nanang, tenang dulu, tenang. Duduk. Mas Nanang tenang aja dulu. Tenangkan pikiran. Dinginkan hati Mas Nanang. Semua permasalahan pasti akan ada jalan keluarnya. Tenang, sabar aja dulu. Ya. Akan cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mulainin Pak. Pak, mulainin ya. Makasih ya, Pak. Silakan. Pelan-pelan. Terima kasih. Ayo, silakan dicicipin. Ya. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Yang lain undangannya cicipin ya. Ona. Ya, Bu. Ya, tolong bawa ke depan ya. Siap, Bu Anissa. Kamu lebih baik panggil si Jali untuk bantuin angkat-angkat makanan ke sini. Siap laksanakan, Oma. Ya Allah. Nisa, Dante mana? Oh, Dante. Tadi sih aku lihat lagi main sama Nadia. Mungkin lagi di kamarnya Nadia kali, Oma. Nisa, kasihan tuh Dante semalam bener-bener dia cuma diam aja. Mungkin dia ingat sama papanya kali ya. Maaf ya Anissa. Mungkin bicara Oma bikin kamu tersinggung. Jadi ingat sama papanya Dante. Tapi maksud Oma itu bukan bikin kamu tuh sedih, bukan? Gak apa-apa, Oma. Aku kayaknya memang udah harus terbiasa kok dengan keadaan kayak gini. Maaf ya, kamu sabar.
Nis, kamu jangan terus-terusan ingat sama Rudolf. Kalau kamu terus-terusan keinget sama Rudolf, itu akan ngerusak niatan kamu untuk menjadi wanita yang independen. Pokoknya kamu tuh harus kuat. Iya, Vin. Mulai saat ini pokoknya aku harus berusaha jadi perempuan yang tegar. Bu Anissa, apa lagi yang mau diangkut? Oh, ini masih banyak. Aduh, acara open house-nya Bu Vina alias halal bihalalnya kayak nyunatin Bu, tamunya bererot. Ona, Helmi itu kan banyak keluarga besar. Belum lagi karyawannya juga banyak. Ya pantas lah kalau tamunya banyak. Memang kenapa? Kamu capek? Enggak, Oma. Udah, Ona, kamu tenang aja, nanti THR-nya saya dobelin. Double? Aduh, Bu Vina enggak. Ona mah enggak ngarep THR-nya. Tapi kalau ada secepatnya ya Bu ya. Enggak Bu, Ona bercanda. Pokoknya Ona sih ngarep doa deh dari semuanya supaya Ona cepet ketularan hamil kayak Bu Vina, ya. Atau nanti Ona mau nyolong popok bayinya Bu Vina supaya cepet ketularan. Ona, kamu itu percaya sama Tuhan, bukan sama popok. Emang error. Ngarep kok sama popok. Siapa, Nis? Rudolf tuh ngapain sih masih nelfonin kamu juga? Nis. Kamu telepon Anissa? Iya nih, di reject terus sama dia. Apa aku samperin aja ya? Nggak usah lah. Nggak perlu terlalu memaksakan diri. Kalau sekarang kayaknya percuma kamu hubungin Anissa. Ya tapi aku nggak bisa diam kayak gini, Sof. Aku harus ngomong sama dia. Iya, aku ngerti. Tapi kamu tahu sendiri kan, sekarang Anissa tinggal sama Vina dan Vina sangat keras kepala. Kalau sampai kamu datang ke rumah Vina, aku nggak yakin kamu bisa ketemu sama Anissa. Mendingan gimana kalau sekarang kamu SMS Anissa aja. Terus kita tunggu balasannya dia. Nis, aku tahu Rudolf akan terus-terusan neror kamu supaya kamu itu bisa luluh dan kembali lagi sama dia. Ya, tapi ada baiknya kalau Anissa itu ketemu sama suaminya dan bicara baik-baik mengenai permasalahannya. Jangan kayak begini terus, menghindar aja. Jadi kan tidak baik. Itu berarti lari dari kenyataan, Anissa. Aduh, Mama ini gimana sih, Ma? Kenapa sekarang Mama malah ngacauin niatannya Anissa? Mama kan nggak tahu Rudolf seperti apa orangnya selama ini. Anissa itu tersiksa. Rudolf udah menghina Anissa, mukulin Anissa. Kan Mama nggak tahu semua itu. Vina pernah ngerasain posisinya Anissa, Ma. Nis, udah mendingan kamu tuh ganti nomor aja lah, Nis. Vin, jangan. Di nomor ini itu udah banyak banget pelanggan catering aku yang tahu. Aku nggak mau nanti pelanggan catering kehilangan kontak aku. Kan abis lebaran ini aku mau buka catering lagi. Ya udah. Tapi aku mau kamu janji sama aku. Jangan sampai kamu itu tergoda sama omongannya Rudolf. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Neng ini tamunya Pak Helmi sama Bu Vina ya? Saya mantan sekretarisnya Pak Helmi. Pak Helminya ada? Oh, ya. Ada Neng, ada di dalam. Wah, pantesan saya jadi percaya kalau Neng sekretaris. Saya anterin ke dalam ya, nemuin Pak Helmi ya. Waduh, Bang Jali udah kelojotan aja ngeliat cewek bahenol. Mak dikipe. Bang Jali jahat. Abang tuh ya baru hari pertama kagak puasa udah usaha bikin dosa lu, Bang.
Usaha apa sih Ona? Abang kan cuma mau baik doang nganterin tuh Neng sekretaris ke dalam, nemuin Pak Helmi. Nganter-nganter tapi pakai ngiler ya Pan? Bilang aja usaha. Hah? Usaha. Orang hari ini abang lagi libur, usaha. Bang, Ona kurang apa sih Bang? Hah? Kurang bahenol. Kalau kurang bilang biar Ona tambal depan belakang. Bilang. Ona sayang, Ona nggak perlu nambel depan belakang. Ona udah berlebih. Ibarat cincau Ona. Cincau tuh kalau abang tepak, Ona jadi oblak. Kayak lu oblak. Masih abang. Bang, cincau itu ditaruhin sirup sama es juga enak. Situ maruk Pan sama cincau. Hah? Masuk. Itu juga sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Helmi, mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir. Vina, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Sengaja banget sih dia manggil nama aku tanpa Bu atau Mbak. Sementara dia panggil Helmi pakai Pak. Dia tuh sama sekali gak anggap aku kayak istrinya Helmi. Sengaja banget dia ngajak aku perang. Bunga kalau mau makan langsung aja. Bapak nggak nemenin saya? Anggap aja rumah sendiri ya, saya di sini. Terima kasih. Ya. Vina. Vina, jangan rusak suasana lebaran lah. Ya, hanya gara-gara sifat cemburu kamu. Yang ngerusak suasana lebaran itu kamu, bukan aku. Bunga maksud kamu. Ya iyalah, siapa lagi, Hel? Kamu pasti sengaja kan ngundang dia datang ke sini? Udah Hel, kamu jujur aja sama kamu sengaja kan? Aku gak ngundang dia ke sini, dan kamu lupa apa? Kalau ini kita open house, siapapun boleh datang ke sini. Dan aku gak nyangka dia ke sini, Vin, karena ya aku udah pecat dia, seperti yang kamu bilang. Kalau emang itu benar kata kamu, berarti Bunga udah ngajak aku perang dong, Hel? Helmi, aku mau perempuan itu sekarang keluar dari rumah aku. Tolong kamu usir dia sekarang. Vina, aku gak enak lah, Vin. Di sini dia sebagai tamu hari raya. Gimana caranya aku bisa ngusir dia? Helmi, udahlah. Kamu mau aku usir dia sendiri? Kamu tahu kan kalau aku yang ngusir dia pasti akan rame kan suasananya. Kamu tahu itu kan? Iya. Iya, aku akan cari cara supaya aku bisa ngusir dia. Iya, Hel. Dan aku sangat yakin karyawan yang udah dipecat sama atasannya, tapi masih ngotot datang ke sini pasti ada maksudnya. Ya udah. Bunga. Iya, Pak. Boleh saya bicara sebentar? Oh, baik, Pak. Ya. Bunga, sebenarnya saya nggak mudah untuk bicara seperti ini, cuman ada baiknya sekarang kamu pulang. Pasti istri Bapak lagi kan yang nyuruh Bapak ngusir saya dari sini. Iya. Ya mungkin dia itu lagi hamil dan perasaannya sensitif. Ya kamu ngerti posisi aku lah. Yang sabar ya Pak. Orang hamil emang sensitif. Tapi kayaknya cuma istri Bapak deh yang kadar sensitif dan cemburuannya sampai berlebihan begitu. Sampai gara-gara itu sikap Bapak di kantor tidak profesional. Memecat saya yang sudah mengabdi bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas. Ya udah Pak kalau gitu. Saya mau pamit pulang. Ya, makasih udah ngertiin posisi saya. Sama-sama Pak. Oke. Oops. Sorry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Vina. Yang kamu lihat tadi nggak seperti yang kamu bayangkan ya? Apanya nggak seperti aku bayangkan, Hel? Jelas-jelas aku lihat sendiri dia tuh kecentilan sama kamu, Helmi. Dia tuh kegatalan sama kamu. Vina. Tapi kan bukan berarti, Vin, aku ada apa-apa sama dia. Gak ada. Toh orangnya sekarang udah pergi. Udahlah gak usah marah-marah, Vin. Aku gak ada apa-apa sama dia. Percaya dong sama aku. Helmi, aku gak peduli. Baru berapa menit yang lalu aku kasih kamu ultimatum. Tapi ternyata apa? Kamu masih mesra-mesraan sama dia. Kamu ngehargain aku gak sih? Ya, maaf ya. Aku minta maaf. Tapi sekarang orangnya udah pergi, udah gak ada. Udahlah gak usah marah-marah. Ya. Helmi, kamu pikir dong, gimana aku gak panas, Hel? Dia itu sengaja banget mau bikin aku emosi. Kalau emang dia nggak mau bikin aku emosi, ngapain dia kegatalan sama kamu? Kamu pikir dong, Hel? Vina, banyak orang di sini. Vin, ini lebaran, Vin. Jangan dirusakannya hanya gara-gara bunga. Toh aku udah ngelakuin apa yang kamu suruh. Orangnya udah nggak ada sekarang. Udahlah, jangan dibesar-besarin masalah ini ya. Nggak usah marah-marah. Percaya sama aku nggak mungkin ada apa sama dia. Percaya. Aku nggak peduli. Aku sama sekali nggak peduli, Helmi. Apa yang aku lakuin sekarang ini wajar, Helmi. Dan aku gak mau pernikahan kita rusak untuk kedua kalinya. Ya, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin. Ya, selamat lebaran. Maaf lahir batin. Akhirnya penulis novel kita datang juga. Hana, Bram, selamat lebaran ya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Iya. Ya sudah, silakan kalian berdua makan dulu. Terus mungkin bisa gabung sama yang lain. Nanti saya kembali lagi. Ya. Tristan, sebenarnya kami datang ke sini karena ada yang perlu dibicarakan. Ini masalah penting. Iya. Bisa. Bagaimana kalau kita bicara di ruangan saya? Saya ikut. Saya dan Hana mungkin cuma membicarakan novel atau pekerjaan yang lain, Bram. Kalau Anda bicarakan soal novel, saya rasa saya memang ada hak untuk berada di sana. Yang pertama, Hana adalah istri saya. Yang kedua, istri saya telah tulis novel itu. Yang ketiga, novel itu adalah kisah tentang hidup saya dan istri saya. Jadi saya rasa saya berhak untuk ikut. Mas, tolong kamu jaga emosi kamu ya. Kamu sabar, Mas. Bunda, aku nggak emosi, Bunda. Aku cuma nggak mau Bunda tertipu atau tertekan oleh Tristan. Ya Mas, tapi aku minta tolong sama kamu percaya sama aku. Biar aku menyelesaikan masalah ini. Mas, kamu percaya sama aku ya? Iya Bunda, aku percaya sama kamu. Tolong hati-hati, jangan sampai kamu dirugikan. Ya. Sebentar ya Mas, aku bicara sama Tristan dulu ya. Silakan. Mari Hana. Ya. Nah, silakan masuk, Han. Terima kasih. Kamu mau membicarakan apa soal novel kamu? Atau mungkin ada yang nggak sesuai untuk kamu, mungkin covernya atau jadwal promonya kurang pas dengan waktu kamu? Apa aja itu kasih tahu sama saya, mungkin saya bisa mempertimbangkannya. Maaf Tristan, saya tidak mau membicarakan masalah itu. Justru saya datang ke sini karena saya ingin kamu membatalkan penerbitan novel itu. Karena novelnya udah naik cetak loh. Dan kamu sendiri sudah bikin promo soal novel kamu di blog kamu sendiri, ya kan? Jadi kita jangan batalkan ya. Kita tetap pada rencana kita. Bagaimana? Tristan, saya harap kamu bisa mengerti posisi saya.
Saat ini suami saya dan ibu mertua saya tidak merestui penerbitan novel itu. Dan kalau kamu tetap ingin menerbitkan novel itu, rumah tangga saya bisa hancur. Saya mohon. Hana, animo masyarakat untuk novel kamu itu sangat tinggi. Saya yakin sekali kalau mereka semua akan sangat berantusias untuk membeli novel kamu. Jadi, ya, jangan dibatalkan, Hana. Kasihan kan mereka. Tristan, saya mohon. Saya mohon kamu mau membatalkan penerbitan novel itu. Saya nggak bisa membiarkan rumah tangga saya hancur gara-gara novel itu diterbitkan. Saya mau tolong ngertiin posisi saya, Tristan. Maaf, Hana. Bisa nggak kalau untuk masalah ini kamu menyikapinya secara profesional sesuai dengan perjanjian kita? Tristan, sekali lagi saya mohon. Saya mohon kepada kamu supaya kamu mau membatalkan penerbitan novel itu. Saya rela melakukan apapun untuk membayar semua kesalahan saya. Kalau perlu, saya akan memperbarui kontrak saya. Dan saya ikhlas kerja untuk Anda selama 10 tahun. Saya rela kalau kamu juga ingin memotong gaji saya dan semua tunjangan saya. Saya rela melakukan semua itu demi keluarga saya, Tristan. Saya minta tolong. Saya berjanji. Saya janji ke kamu, Tristan, saya akan bekerja keras untuk menaikkan Oplah majalah Laila. Dan saya akan melakukan semuanya sesuai yang kamu inginkan. Tapi tolong jangan terbitkan novel itu. Karena saya tidak mau suami dan ibu saya sedih. Hana, saya itu kan sudah memenuhi semua perjanjian kita dulu. Saya sudah bantu kamu. Saya sudah bantu suami kamu. Jadi saya juga mohon sama kamu, Hana, dalam situasi ini. Tristan, saya sama sekali tidak menyepelekan semua kebaikan kamu. Saya tahu bahwa kamu sudah membantu suami saya keluar dari penjara. Dan saya sangat berterima kasih. Tapi sekarang ini saya benar-benar dalam posisi yang sangat sulit. Mungkin saya akan terkesan ingkar janji atau munafik. Tapi saya nggak tahu harus apa lagi yang harus saya lakukan. Saya memohon demi keutuhan keluarga saya, jangan membiarkan novel itu terbit. Aduh, kenapa Hana lama banget sih ngobrol sama Tristannya? Kenapa juga mereka mesti ngomong berdua doang sih? Apa jangan-jangan Tristan bikin perjanjian yang merugikan Hana lagi ya? Atau jangan-jangan Tristan lagi ngejelek-jelekin aku di depan Hana dan menghasut Hana untuk meninggalkan aku? Aku gak nyangka banget ya. Kita tuh kayak jodoh deh. Udah ketemu di Bogor, terus kita ketemuan juga di sini, Mas. Karin, kamu jangan gila ya, Karin. Kalau Hana sampai lihat kita ngobrol begini, dia pasti mikir macam-macam. Karin, tolong please. Loh, kamu kok ngomongnya gitu sih, Mas? Kamu gak lupa kan sama janji kamu? Kalau kamu akan membahagiain aku, Mas. Atau enggak, aku akan bilang sama Mbak Hana soal hubungan kita. Kamu selingkuh lagi loh, Mas. Karin, tolong jangan begini dong, Karin. Kalau Hana keluar dari ruangan Tristan dan lihat kamu lagi bicara sama aku, apa? Hana lagi di ruangan Pak Tristan. Wow, mereka
Mereka lagi ngapain ya sekarang? Ya mereka lagi Kamu ngomongin- nggak cemburu? Enggak, mereka lagi ngomongin hal bisnis tentang novelnya Hana. Mereka Hana minta Tristan untuk ngebatalin publikasinya. Ngapain sih Mbak Hana pakai acara mau batalin penerbitan novelnya? Udah bagus-bagus Mas Bram dan Mama Widya marah sama dia gara-gara novelnya. Kalau dia batalin nerbit novelnya, aku kan jadi susah buat dapetin Mas Bram. Apaan sih Mbak Hana? Hati-hati Mas. Karin, kamu kok ada di sini? Ya, aku mau silaturahmi lah sama mantan bosku. Masa aku mau ngambil kue? Jadi gimana Bunda? Mas, kamu tenang aja ya. Tristan sudah setuju dengan membatalkan penerbitan novel itu. Aneh, kenapa Tristan mau membatalkan penerbitan novel Hana begitu aja? Bukannya dia itu orang yang cuma mikirin untung dan rugi, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apa jangan-jangan? Bunda bikin perjanjian nggak sama Tristan? Mas, kita jangan bicarakan masalah ini di sini. Terlalu banyak orang, kita bicarain masalah ini di rumah aja ya. Jadi ada perjanjian? Mas, kita bicara Bunda di rumah bikin aja. perjanjian? Mas, yang penting Tristan sudah setuju. Novel itu tidak akan diterbitkan. Ayo kita pulang. Tunggu Bunda. Kamu pasti bikin perjanjian sama Tristan. Karena Tristan tidak mungkin akan melakukan sesuatu tanpa ada keuntungan buat dia. Jadi aku akan cari tahu Mas, dia. Aku akan Mas. cari tahu. Tristan. Kamu mau kemana? Kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Karin, kamu apa-apaan? Kamu nggak usah ikut campur dalam masalah rumah tangga Mbak. Mbak Hana, aku cuma salut aja sama Mbak Hana. Hebat kamu Mbak Hana, hebat! Kamu tau gak kenapa aku bilang hebat? Karena kamu selalu bikin Mas Bram stres dengan masalah yang selalu kamu perbuat Mbak. Kamu kenapa sih Mbak? Gak bisa bikin Mas Bram seneng? Sekali aja. Kamu selalu terus-menerus bikin Mas Bram pusing, stres dengan masalah-masalah kamu. Karin, cukup dengan pembicaraan kamu yang tadi itu Mbak. Mbak lagi nggak pengen dengar omongan kamu. Tidak sekarang ini Mbak harus masuk ke dalam Nggak karena bisa, Mbak. ini masalah rumah tangga Mbak. Karin, kamu bisa mengerti itu. Jadi tolong kamu jangan ikut campur. Oh iya Mbak, aku harus ikut campur. Aku kasihan lihat Mas Bram. Dia selalu tertekan kanan kiri dari kamu, dari Mama Widya. Kasihan Mbak. Di mana perasaan kamu? Kamu nggak kasihan lihat suami kamu selalu capek gara-gara sikap kamu? Justru semua masalah ini ada sejak kamu muncul dalam rumah tangga Mbak. Sejak kamu ada, rumah tangga Mbak jadi berantakan, Karin. Gara-gara kamu, Mas Bram jadi stres seperti ini. Gara-gara kamu, Mas Bram akhirnya terlibat dalam masalah hukum, masuk ke dalam penjara. Gara-gara kamu akhirnya Mbak harus menandatangani sebuah kontrak novel dengan Tristan. Semuanya gara-gara kamu, karena kamu curi file Mbak itu, iya kan? Gara-gara aku. Gara-gara aku semua. Makanya Mbak minta tolong kamu jangan ikut campur karena Mbak mau menyelesaikan masalah ini. Enggak Mbak, ini semua tuh salah Mbak. Mbak tidak bisa membahagiakan Mas Bram. Karena Mbak juga penyakitan. Belum sembuh-sembuh kan penyakitnya Mbak, hah? Atau belum sembuh total? Karin, kamu... Enggak, kamu dengerin aku ya Mbak ya. Kamu gak kuat ya ngadapin perkataan aku, hah? Mbak, kalau dari awal Mbak merelakan Mas Bram menikah dengan aku, ya Mbak, aku pastikan dan aku jaminkan Mas Bram akan bahagia sama aku. Lebih bahagia daripada sama Karin, kamu Mbak. jangan ikut Kamu campur. gak percaya? Lebih baik kamu cari laki-laki yang bisa membahagiakan kamu. Bunda, kenapa ini? Bunda ada apa, Bunda? Mas, sabar, Bunda. Mas, gimana aku mau sabar, Mas? Kalau Karin bilang bahwa aku nggak bisa membahagiakan kamu. Emang benar kan? Selama ini Mbak Hana tidak Kamu bisa nggak bahagia sama aku. Iya, nggak bahagia. Kamu lihat dong dari tampangnya Mas Bram selalu stres dengan masalah yang kamu perbuat. Karin. Udah. Jangan dengerin omongan Karin. Aku banyak. Aku mau pulang. Aku mau jemput Rosi. Kita pulang. Emang paling bisa kamu ya Mas. Udah jelas-jelas kamu gak bahagia sama Mbak Hana. Tapi kamu masih bisa bilang kayak gitu. Tapi kamu tenang aja Mas. Aku gak akan membongkar rahasia kita ke Mbak Hana gara-gara ini semua. Tapi aku akan buat kamu bertukut lutut di hadapan aku dan meninggalkan Mbak Hana.
Mudah-mudahan Karin gak ngomong apa-apa soal aku selingkuh sama dia lagi. Kalau sampai Tristan juga tahu, dia pasti akan semakin menjatuhkan aku di mata Hana dan mengasut Hana untuk meninggalin aku. Mas, kamu kenapa? Kamu kenapa jadi kayak orang ketakutan begitu? Enggak Bunda, aku gak ketakutan. Aku cuma pikir kenapa Bunda melanjutkan kontrak Bunda sama Tristan selama 10 tahun Bunda. 10 tahun Bunda? Mas, aku harus melakukan itu untuk membatalkan penerbitan buku itu. Ya kamu pikir Tristan akan menyetujui begitu aja? Ya aku harus bikin persetujuan. Tristan sudah mengeluarkan begitu banyak biaya untuk novel itu. Ya mau gak mau aku harus melakukan semua itu. Ya tapi mungkin nggak 10 tahun ya. Mungkin bisa dinegosiasi dengan hal yang lain. Kalau begini nanti Bunda akan dibebani terus sama Tristan. Ya yang penting sekarang Tristan. Udah Bunda. Kita nggak usah bahas masalah ini sekarang ya Bunda. Sekarang aku rasa lebih baik kalau Mas langsung ke rumah Mama, ketemu sama Mama, bicarakan hal ini sama Mama, dan menenangin Mama dulu. Ya udah, kalau gitu kita sama-sama ke rumah Vina, kita jemput Rosi, habis itu kita sama-sama ke rumah. Jangan Bunda, mendingan Bunda aja yang jemput Rosi, terus pulang ke rumah. Soalnya aku nggak mau Mama salah paham dan marah lagi sama Bunda. Aku rasa Mama belum siap. Biar aku aja yang bujuk Mama, ngobrol sama Mama. Bunda pulang aja ya. Ya udah, kalau gitu aku pulang. Ya udah, ayo kita cari taksi buat kamu. Silakan duduk. Maaf banget nih Pak Tristan. Bapak nggak bisa membatalkan penerbitan novel Mbak Hana begitu aja Pak. Coba Bapak pikirin lagi, masa Bapak mau menerima permintaan Mbak Hana begitu aja sih Pak? Maaf banget ya Pak Tristan. Bapak jangan bodoh Pak. Itu satu-satunya senjata untuk kita mendapatkan Mbak Hana. Ya, tapi kan dengan begitu, saya bisa mengikat Hana untuk 10 tahun kontrak ke depan. Dan dengan begitu, perusahaan saya akan aman. Hana tetap akan bekerja untuk saya. Ya, itu emang benar Pak. Tapi itu sama aja kalau itu terjadi. Mbak Hana bakalan bisa baikan lagi bersama suaminya dan mertuanya. Coba Bapak pikirkan. Pak, saya tahu kok. Diam-diam sebenarnya Bapak menyukai Mbak Hana kan? Kita harus menghancurkan keluarga Mbak Hana dengan Mas Bram. Karin, temui aku sekarang di depan rumah Tristan, dekat tempat kamu parkir mobil. Karin, temui aku sekarang di taman. Penting. Wow, jadi Mas Bram gak jadi pulang sama Mbak Hana dan malah ngajak ketemuan sama aku. Yes, Mas Bram akhirnya tahu kalau dia membutuhkan aku. Oke Mas, tunggu sebentar ya. Love you. Saya sarankan sama Bapak, coba difikirin dulu atas keputusan yang Bapak buat. Jangan sampai Bapak menyesal nantinya. Karena tujuan Bapak adalah mau menghancurkan rumah tangga Mbak Hana dengan Mas Bram. Karena saya tahu Bapak mencintai Mbak Hana. Bapak ingin mendapatkan Mbak Hana. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Bram. Karin, kamu gak bicara apa-apa kan kepada Tristan? Kamu gak bilang ke dia soal ya apa yang terjadi antara kamu sama aku kan? Karin, kenapa kamu ketawa? Kamu gak? Kamu tenang aja Mas. Aku udah kunci semua rapat-rapat. Tidak ada orang yang tahu kecuali aku dan kamu. Tapi kamu jangan tenang gitu lah Mas. Kamu tahu,
Aku mau kamu tetap adil antara aku dengan Bahana. Kamu bisa itu semua kan, Mas? Bisa dong. Ya udah, nggak masalah, Mas, kalau nggak bisa. Kamu tahu apa yang aku perbuat nanti? Oh, oke, ya udah Karin. Ya udah. Oke, ya udah. Oke, ya. Mau Alright. kan? Ya, udah, oke. Mau? Iya. Mau? Iya. Diam up, Iya, Karin. Iya, aku mau ya. Oke. Mau. Oke, Karin. Aku harus pergi sekarang. Aku harus ke Bogor. Aku harus lihat Mama dulu. Oke, Mas. Mulai hari ini, aku tinggal lagi di apartemen kita. Dan kamu bisa ke apartemen itu kapanpun kamu mau, Mas. Ini kuncinya. Karena aku nggak bisa ambil kunci. Kenapa nggak bisa, Mas? Kamu dengar kan apa perjanjian kita tadi? Ya, kamu mau. Jadi kamu harus pegang kunci. Nih. Oke? Aku mau istirahat dulu di apartemen kita. Nah, Mas Bram. Kali ini bukan aku yang akan mengejar-ngejar kamu, Mas Pram. Tapi kamu yang akan mengejar-ngejar aku dan bertukut lutut di hadapan aku. Karena kali ini, kamu yang membutuhkan aku, Mas. Assalamualaikum. Vin. Waalaikumsalam. Kok kamu sendirian? Bram gak ikut? Bram tadi langsung ke Bogor. Dia ada urusan sama Mama. Jadi aku datang sendirian aja. Aku mau jemput Rosi. Oh iya, Rosi itu lagi pergi sama Helmi, Han. Lagi dibawa jalan-jalan sama Helmi. Sama anak-anak yang lain juga. Sama Nadia, sama Dante, sama Anto. Oh gitu. Ya udah kalau gitu aku langsung pulang ya. Sorry aku nggak mampir-mampir dulu. Han, kamu nggak apa-apa kan, Han? Udah kamu tenang aja, Rosi itu aman kok sama Helmi. Biarinlah anak-anak itu pada main-main dulu. Mendingan sekarang sambil nungguin Rosi, kita ke dalam aja yuk. Enggak, Vin, aku lagi capek aja. Mungkin aku butuh istirahat. Nanti lain kali ya aku main ke rumah kamu. Han, kamu lagi ada masalah? Hana, kalau emang kamu lagi ada masalah, udah kamu cerita aja sama aku. Enggak kok, enggak. Aku cuma butuh istirahat aja. Nanti aku jemput Rosi lagi ya. Maaf udah ngerepotin. Aku duluan ya, Vin. Iya, Assalamualaikum. Salam. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kitamu. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah